Dari kecil itu saya itu udah ya ini kata orang tua ya, itu cita-cita mau jadi pendeta. Cita-cita mau jadi pendeta. Akhirnya waktu SD itu udah mulai rajin tuh sekolah minggu. Rajin sekolah minggu. Bahkan kalau misalkan nggak sekolah minggu tuh orang tua bisa hukum. Oh, diapain tuh kalau cukup? Ya minimal ya dimarahin pakai verbal ya. Ya maksimal ya dimarahinnya pakai alat gitu. Seperti itu. Terus waktu SD itu pun udah mulai disuruh baca-baca Alkitab, Bible gitu. Disuruh baca Bible baik dari orang tua maupun dari pendeta setempat gitu, tempat saya waktu sekolah minggu itu. SMP saya tentunya ikut ibadah remaja. Nah, di ibadah remaja itu saya masuk pendalaman Bible bersama teman-teman yang lain. Itu sekitar Sabtu jam 7 malam. Jadi kalau teman-teman yang lain itu teman-teman saya yang lain itu malam mingguan di mana gitu kan. Saya malam minggunya di gereja. Tuh. Sampai kadang ya sampai jam 8:30, jam 9, kadang ininya jam 9:30 seperti itu. SMP itu ya? SMP kelas 2 atau kelas 3 ya, kurang. Habis itu SMP juga saya udah jadi mulai diikutkan sertakan guru sekolah minggu. Oh. Ya. Lebih mantapnya lagi nanti waktu SMA. Di SMA itu ya tetap jadi guru sekolah minggu dan kebanyakan ngajar di kelas besar. Dari kelas 4 SD sampai 6 SD. Terus pemantapannya lagi, lebih mantapnya lagi waktu SMA. Habis itu juga sering juga baca Bible. Habis itu juga dari orang tua siang atau malam itu wajib baca Bible gitu. Berapa halaman lah, Anda lupa itu. Itu wajib sama orang tua. Kalau enggak ya dimarahin lagi. Sebelum berangkat sekolah, sebelum tidur tuh wajib doa. Gitu. Tuh, jadi orang tua memang Kristennya benar-benar Kristen taat ya. Bahkan sebenarnya dari kakek juga sih, kakek dari pihak ayah itu pemain musik, istilahnya ketua pemuda gerejanya lah. Maksudnya yang punya pengaruh. Kakek tuh. Ya, kakek, mendiang kakek. Kebetulan ya namanya Daud. Oh gitu. Ya, Daud Huta Barat. Nah, terus kembali lagi di SMA itu pula, waktu kelas 3 SMA itu saya diberikan kado sama ibu pendeta itu. Masih ingat saya, pas saya buka hadiahnya tuh Bible ukuran kecil. Terus kata beliau itu katanya saya juara umum sekolah cerdas cermat Bible di gereja itu. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Seperti itu. Jadi pun kalau ketika saya lulus SMA, rencananya kan saya mau kerja, tapi karena ya gereja tahu, terus kembali saya diingatkan tentang cita-cita saya waktu kecil sama orang tua, akhirnya saya memutuskan nggak jadi kerja di Jakarta. Waktu itu sama mendiang paman saya, mau ditaruh di kerjaan paman lah. Jadi pilihannya tuh waktu itu dua, waktu lulus SMA, antara kerja di Jakarta, linknya sama paman, mendiang paman. Yang kedua itu sekolah teologia. Sekolah teologia di Malang atau di Surabaya. Ya, pilihannya tiga. Pilihannya 3. Habis itu, tapi lebih pilih ke kerja sih, kan lumayan kan duit. Tapi orang tua mengingatkan kembali cita-cita saya, terus juga pendeta setempat juga mengingatkan saya, akhirnya saya sekolah teologia. Lulus SMA jadi langsung beberapa minggu kemudian baru
masuk sekolah teologia, ikut ospek juga. Hmm. Itu tahun 2009. 2009 ya. Pertengahan 2009. Itu lulus SMA itu ya? Iya, habis lulus SMA langsung. Berapa minggu kemudian ya, karena masih ngurus-ngurus surat kelakuan baik dan lain sebagainya. Setelah itu semester 1 itu kan, karena saya tuh sebenarnya dari SMA punya hobi baca ya. Sebenarnya sih dari SD sih udah mulai tahu, tapi lebih intensif lagi baca-baca buku yang tentang lebih kritis lagi tuh waktu SMA, perpustakaan. SMP itu cuma beberapa jam waktu istirahat sama kadang waktu pulang, jadi masih, tapi yang lebih intensif SMA. Nah, di kampus itu terbawa kebiasaan itu. Akhirnya itu waktu saya masih semester 1 itu saya sering baca buku-buku yang mulai semester 6 tuh. Padahal saya semester 1. Sampai ada kakak kelas itu ngeledek gitu kan. Kamu Den pakai logat inilah Indonesia bagian timur lah. Ngeledek itu masih semester 1 ini. Tapi ya saya menyukai gitu dan masuk gitu. Habis itu ada momen ya akhirnya saya ada buletin internal di gereja. Tentang tentang fakta di Amerika sama Eropa bahwa semakin tinggi sekolah teologianya, strata pendidikan sekolah teologianya, mereka semakin meragukan Bible. Ada situ. Itu artikel internal. Nggak tahu, Ana lupa itu soalnya 2000 berapa ya waktu 2010 atau 2011 atau Ana lupa. Tapi waktu itu masih Ana belum usia 20-an, seingat saya. Di situ saya berkata kan, langsung berceloteh, nggak mungkin lah, saya tetap nih seorang Kristen gitu. Padahal udah agak sedikit tergoyahkan itu. Masa semakin lama belajar teologi, semakin ragu sama Bible gitu. Itu ada di situ. Jadi waktu itu saya berceloteh kayak gitu, secara langsung gitu. Dan ternyata dengan status S1 ini juga masuk Islam juga, nggak perlu S2 gitu. Jadi di sana memang gitu, di tulisan artikel itu seperti itu. Jadi di Eropa sama di Amerika, semakin strata pendidikannya makin tinggi, teologianya itu semakin mereka meragukan Bible. Oh gitu ya? Tapi antum bisa membuktikan itu? Dan mereka membuktikannya secara logika. Jadi akhirnya kan banyak tuh dari Barat sama Amerika sama Eropa itu orang-orang masuk Islamnya kebanyakan pinter-pinter kan? Iya benar. Walaupun secara Indonesia juga banyak yang pinter juga gitu. Bener. Tapi maksudnya dalam artikel ini seperti itu. Jadi mereka ingin membuktikan kesalahan-kesalahan Al-Quran. Justru yang mereka dapat mujizat-mujizatnya Al-Quran. Seperti akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Iya. Nah, kembali lagi karena saya yakin kan, nggak mungkin lah saya tetap Kristen. Karena kan tadi Kristen itu kan agama doktrinal gitu kan. Beda sama Islam. Islam itu Allah mengajak umatnya untuk berpikir gitu, logika gitu, bahwa kayak misalkan jika ada yang meragukan Al-Quran, coba tuliskan gitu, coba tulis surat atau ayat yang semisalnya dengan Al-Quran. Kan gak ada yang mampu. Padahal zaman dulu bangsa Arab itu di zamannya Nabi Muhammad itu kemampuan berbahasa Arabnya kan bagus, sastranya sangat tinggi gitu, tapi nggak ada yang mampu. Betul. Padahal zaman kemasannya lah, tapi nggak ada yang mampu gitu menandingi Al-Quran. Tadi kan bener kan gitu. Nah, di Bible itu mereka meragukan. Semakin lama stratanya makin tinggi gitu, strata pendidikannya makin tinggi. Nah, berjalannya waktu mulai ada keraguan itu
Jadi gini, ketika Yesus itu adalah memang Tuhan dan dia tinggal di bumi, nah terus yang jagain surga siapa? Nah itu kan. Dan saya ketika saya bertanya dengan ya satu dua dosen, mereka jawabannya bukan dari Bible, penafsiran gitu. Penafsiran yang harus diyakini. Nah itu kan aneh gitu, masa gak memuaskan akal saya gitu untuk menangkap itu gitu. Wah, ini tafsiran. Kalau tafsiran ya bisa-bisa aja. Iya. Kalau apa nih? Kalau di dalam penafsiran Bible itu namanya ada istilahnya itu, ini agak ini ya, lebih apa ya, setelah memperkosa ayat. Oh. Maksudnya penafsiran bablasan. Iya. Nah, saya mikirnya wah ini kebablasan nih penafsirannya ini gitu. Ada istilah begitu memang di kalangan mahasiswa teologi gitu. Wah ini mau, maksudnya ayat ini yang tadinya nggak berbicara ini dikait-kaitkan, akhirnya dipakai gitu dalil-dalilnya padahal nggak sesuai gitu. Tapi itu tadi karena Kristen tuh agamanya doktrinal, ya udah saya merasa ya udahlah terima aja Kristen gitu kan. Apapun ya dan amin kan gitu. Apapun yang dikatakan pendeta, apapun yang dikatakan Bible, apapun yang dikatakan penafsirannya ya dan amin gitu. Akhirnya sampailah saya udah wisuda gitu. Oke. Nah tapi waktu saya kuliah pun, saya ini kan sebenarnya orang biasa aja ya. Saya merasa saya ini orang biasa aja. Tapi beberapa teman saya itu banyak yang sering nanyain teologi ke saya. Oh gitu. Dari kalangan teman saya seangkatan sama ada tingkatan saya gitu, banyak gitu. Padahal saya merasa biasa aja, nggak merasa pinter, tapi sering ditanyain gitu. Walaupun teman-teman saya bilang, wah, Dan lu kritis katanya, gini lu pasti bisa jawab. Bahkan kalau misalkan diskusi Bible tuh di kelas itu, kalau di ini bilangnya inilah diskusi paper gitu, diskusi makalah tentang apa namanya, tentang tugas individu. Itu biasanya ada beberapa teman bilang gini, Den, nanti lu nggak usah tanya, Den. Lu kalau tanya yang aneh-aneh, apa yang berat-berat, jangan nanya dah. Terus saya bilang, kadang saya mengiyakan, tapi kadang juga saya bilang gini, nanti kalau saya nggak tanya, saya nggak dapat ini dong, nggak dapat nilai, gitu, nggak dapat nilai. Oh, jangan nanya dong, lu kalau nanya berat nih, kata teman saya gitu kan. Akhirnya saya ngomong begini, yaudah gini aja, kamu ya ini pakai bahasa umum ya, jadi saya nggak ngomong jenis kelaminnya atau apa gimana, jadi saya pakai kata kamu, gini aja, saya tulis pertanyaannya ke kamu, nanti apa namanya, saya tulis juga jawabannya. Jadi saya pura-pura nanya, nanti kamu tinggal bacain aja jawabannya dari saya. Udah selesai. Yang penting kamu dapat poin, saya dapat poin. Oh, udah aman. Kayak gitu. Bahkan ada temen yang nyewa saya bikin makalahnya. Kalau nggak salah 100.000 atau 200.000 itu. Berapa halaman? Saya nggak mau lah. Karena saya pikir, teman saya kalau saya giniin, bodoh dia. Yeah. Akhirnya saya bilang, kalau kamu mau nanti saya ajarin, saya datang ke tempat kamu gitu. Jadi ada yang nggak saya, karena kalau laki-laki saya ngajarinnya di kamarnya dia. Kalau perempuan ya saya ngajarnya di ini, bukan ngajar sih, bantuin tugasnya dia di perpustakaan. Gitu. Habis itu ya itu berakhir dengan wisuda tahun 2014. Wisuda 2014. Habis itu saya ke Semarang, tempat yayasan. Nah disitulah saya sebenarnya sih mulai aman-aman aja, saya tetap Kristen gitu. Mulai dari 2018 berteman dengan teman-teman Muslim, diskusi. Tadinya saya juga punya niat jahat, pengen penginjilan nih. Ya. Terus tuh saya bilang nih anak ini kok, soalnya saya nggak percaya dia kan, saya tuh orangnya dari Kristen itu orangnya suka suzon.
Maksudnya suka prasangka buruk sampai dia membuktikan dia adalah orang baik gitu. Jadi waktu itu saya memang punya rencana buat mengkristenkan dia. Tapi saya lihat dia orang baik. Jadi gini, secara pendidikan saya lebih tinggi dari dia. Dari status pendidikan saya lebih tinggi dari dia. Saya S1 di lulusan SMA. Dari segi gaji, dari segi ekonomi, ya pokoknya saya lebih tinggi dari dia. Ya. Lagi dari segi apa lagi ya? Ya dari segi dunia lah, saya kayaknya lebih bagus dari dia. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu menganggap dia orang baik ketika dia memperlakukan kitab sucinya, Al-Quran. Jadi saya belum pernah lihat dia kentut waktu megang Al-Quran. Walaupun kenyataannya waktu saya masuk Islam ada ya orang-orang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi qadarullah, Allah memakai orang ini dengan kebiasaan baiknya sedemikian gitu. Akhirnya wah, dia ini bahkan dia melarang saya melarang saya untuk pegang Qurannya gitu. Ya. Nggak boleh. Saya harus wudu dulu gitu baru pegang gitu. Minimal wudu. Tapi saya pun karena nggak ngerti ini, akhirnya saya nggak pegang juga kan. Setelah itu, saya mikir, wah ini saya, kan Bible itu kan bisa diginiin ya, bisa digendeng ini, bisa taruh di sini gitu. Di bawah gitu. Bisa taruh di sini gitu. Ya, di bawah. Jadi bebas. Sedangkan dia memperlakukan Al-Quran, wah mulia gitu. Wah ini kayaknya orang baik nih. Ini kayaknya perlu perlu diajak diskusi nih. Akhirnya diskusilah kami. Diskusi saya tentang Bible, dia tentang Al-Quran. Wah. Tapi kita nggak sampai debat lah, cuma diskusi. Walaupun ya memang terjadi banyak perbedaan, tapi kita nggak bawa sampai ke panas gitu. Sampai akhirnya dia mulai tuh cerita tentang Nabi, saya tentang Yesus. Dia juga cerita tentang Umar bin Khattab. Gitu. Wah, unik nih orang nih. Dari pembenci Rasulullah jadi orang yang paling sayang sama Rasulullah. Iya. Orang yang sayang sama Rasulullah. Wah, ada model begini orangnya. Padahal katakan mau bunuh gitu kan. Bener. Jadi dari orang yang pengen bunuh Rasulullah sampai orang yang sampai titik di mana dia siap mati buat Rasulullah. Wah, keren. Bisa ya. Ini saya merinding, maksudnya wah saking tajuknya saya Iya. kalau ngingat itu. Akhirnya saya ini lagi cerita-cerita sama dia juga cerita sama saya, dapat ilmu satu. Jadi kan yang pertama itu orang Yahudi itu kan kultus kepada Nabi Musa. Orang Nasrani kultus sama Nabi Isa. Maksudnya kultus sampai dianggap punya wibawa yang sama dengan Tuhan gitu. Tapi Nabi Muhammad beda gitu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang mulia. Jadi dia tetap manusia, nabi dan rasul, tapi nggak punya zat ilahi gitu. Wah, tokoh apa lagi nih gitu. Anak kira kan Muhammad juga disembah gitu. Dulu kan anak manggilnya Muhammad ya. Wah, ini saya kira Muhammad ikut disembah, ikut dipuja-puja. Nah, anak kira juga sholawat itu penyembahan juga gitu, bentuk penyembahan kepada Muhammad. Dulu manggilnya Muhammad ya. Habis itu pas cerita, oh Nabi Muhammad begini mas, gini, nggak disembah. Jadi ya kita memuliakan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan beliau juga nggak punya zat ilahi gitu, nggak punya wibawa yang sama dengan ilahi, maksudnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oh, gini, bila mikir loh. Sampai akhirnya nanti ke surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yaitu tentang bahwa Allah nggak punya nasab gitu. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wah, udah mulai goyang. 2018 tuh. 2018 sampai 2020. Okay. Jadi itu banyak diskusi. Tapi karena saya juga kerja kan, jadi diskusinya nggak tiap hari juga gitu. Jadi abis itu saya 2019 udah mulai goyang. Tapi saya bingung juga, saya kan di lingkungan kerjanya Kristen gitu kan. Akhirnya saya pun ke mana-mana
udahlah coba nabung dulu lah, nanti habis nabung baru masuk Islam. Tapi nggak bisa. Padahal dari kalangan keluarga saya ini diantara 5 bersaudara, dari kecil saya paling pintar nabung. Tapi anehnya pada saat itu saya nggak bisa nabung. Setiap kali ada nabung pasti ada pengeluaran gitu. yang besar gitu. Akhirnya ya uang ana ya nggak naik-naik signifikan. Terus ada mikir, ya udahlah kalau begini terus kapan masuk Islamnya gitu kan. Tapi ana masih ragu juga, soalnya otak saya dulu dunia gitu. Wah, nih kalau saya masuk Islam jadi miskin nih pasti. Iya. Kan nggak, kerjaan udah hilang. Ya. Di kerjaan waktu itu kerjaan kerjaan Kristen. Kristen kan, kerjaan Kristen karena ini ijazahnya Kristen kan, ijazah saya kan STH kan gitu. Jadi masa tiba-tiba di di pabrik-pabrik apa kan orang ketawain kan, wah ini lulusan teologi kerjanya di pabrik nih. Ledek pasti itu. Jadi mikirnya wah ini jadi miskin nih. Udah nanti dulu lah, kerja dulu lah. Nggak bisa ternyata. Akhirnya saya berani untuk keluar, mengundurkan diri Desember 2019. Waktu itu, dan qadar Allah, nggak entah kenapa ya, saya tuh kayak orang bodoh, merasa jadi orang bodoh, karena terhadap COVID ya. Kan waktu itu ada COVID ya. Jadi, saya pikir tuh efek COVID seperti SARS, flu burung, seperti jadi, saya nggak punya, entah kenapa ya, memang udah qadar Allah ya, Allah buat begitu ya. Jadi Allah menutup kritis saya atau logika saya untuk kayak dapat informasi bahwa COVID ini dampaknya bisa lebih besar daripada SARS atau flu burung. Kalaupun saya tahu, pakainya saya tetap bertahan di di tempat kerjaan itu. Jadi saya langsung aja tuh Desember 2019 saya mengundurkan diri. Langsung tuh Januari langsung tuh kena efek semua. Tapi saya belum dapat efek karena ATM saya masih ada gitu. Maksudnya isi ATM-nya masih ada, jadi nggak terlalu berefek. Mulai tuh April udah mulai gelisah tuh ya. Jadi ternyata saya dapat kerjaan. Nah, saya kira kerjanya seperti apa? Kerjanya ternyata di gereja juga, di daerah Jakarta Timur. Nah, di daerah Jakarta Timur, saya mau diorbitkan jadi penginjil juga. Kalau ya adalah di daerah Jawa Barat sama Sumatera bagian selatan. Akhirnya karena mulai nggak betah ya, di situ kan penyembahan, ada ini juga kan, kayak penyembahannya lebih kuat gitu kan. Jadi saya kayak mulai nggak nyaman. Akhirnya saya bohong tuh sama pendetanya. Kalau saya mau ke Jogja sama orang tua, saya mau ke Sukabumi. Padahal saya ke daerah itulah tempat nanti saya syahadat Juli 2020. Konsep ketuhanan yang dikaitkan dengan surat Al-Ikhlas itu. Gimana bahwa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang menciptakan itu ya tidak diperanakan dan juga tidak memperanakan gitu. Oke. Akhirnya itu mulai tuh meruntuhkan teologi Kristen di dalam akal saya. Oh iya ya, Yesus itu kan anak Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, jadi pemahaman Yesus sebagai anak Tuhan itu secara khusus. Jadi anak Tuhan tuh ada dua istilah. Anak Tuhan sebagai khusus, anak Tuhan sebagai umum. Okay. Anak Tuhan sebagai umum tuh orang-orang Nasrani yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau misalkan Yesus itu anak Tuhan secara khusus, gitu, melalui Maria, atau dalam kalau Katolik Bunda Maria, seperti itu. Nah jadi, wah, iya ya, langsung mulai runtuh bahwa bagaimana Yesus itu bisa disebut Tuhan satu sisi,
ada Yahweh gitu, ada Roh Kudus juga gitu kan. Jadi 3 dalam 1 kan, Trinitas atau Tritunggal. Gitu. Seperti itu. Kok Yesus itu kan berarti bukan bagian dari Tuhan gitu. Bukan dari, akhirnya itu tadi mulai kepikiran akhirnya udah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang originalnya masih ada gitu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Beda sama ini versi yang Protestan. Kalau yang Katolik tengah-tengahnya itu Deuterokanonika. Nah, ketika Israel dijajah sama kerajaan Yunani, baru ada terjadinya Helenisme. Helenisme itu adalah mereka nggak apa-apa orang Israel, tapi kamu yang penting bisa punya kemampuan tentang kebudayaan Yunani dari segi bahasa dan lain sebagainya. Akhirnya ada keturunan Israel itu, generasi Israel yang nggak bisa mulai nggak fasih bahasa ibunya sendiri, bahasa Yahudi. Akhirnya Perjanjian Lama itu diubah ke diubah ke bahasa Yunani. Ya namanya Septuaginta LXX. Itu adalah versi Perjanjian Lama bahasa Yunani. Padahal dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani sekitar 95% lah kurang lebih, sisanya itu bahasa Aramik. Nah, terus Perjanjian Baru kan langsung Perjanjian Baru kan karena hasil Helenisme langsung ke bahasa Yunani, akhirnya digabung. Nah, waktu masuk ke bahasa Latin, diterjemahkan ke bahasa Latin, namanya Vulgata. Kitab namanya Vulgata. Vulgata itu Bible versi bahasa Latin. Nah, baru nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris. Baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada bahasa antar negara lah, ada bahasa Malaysia, ada bahasa Thailand, ada bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia sendiri dipecah-pecah ke bahasa daerah. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Kupang, apalah sebagainya gitu, seperti itu. Jadi terjemahan Bible lah. Terjemahan Bible itu sama dengan kitab suci Kristen. Sedangkan Al-Quran dari dulu sampai sekarang ya begitu gitu. Walaupun nanti kalau kita belajar Qiraah ya, kan ada macam-macam, tapi itu nggak mengubah keautentikan Al-Quran, nggak merubah maknanya gitu. Dalam ilmu Qiraah. Beda sama Bible gitu. Bible banyak sekali perubahan kata-kata, bahkan kata ini juga berbeda makna, seperti itu. Akhirnya saya juga mikir juga, seperti ini. Tapi emang kalau misalkan dari cerita saya kembali, yang paling berperan besar itu ya tentang ini tadi, surat Al-Ikhlas itu. Surat Al-Ikhlas bagaimana ya Allah itu satu gitu. Saya dulu waktu di kampus itu belajar Islamologi. Jadi Islamologi versi versi Bible, versi Nasrani. Bahwa ya itu tadi Nabi Muhammad itu tukang kawin. Nabi Muhammad tuh itu yang diajarin tuh. Ya, gurunya dari mana? Adalah di Malang juga. Artinya dari sekolah itu juga ya? Ya, gitu. Terus yang kedua, Nabi Muhammad itu gak adil. Beliau katanya nikahnya banyak, sedangkan umatnya itu maksimal 4 kan gitu. Terus Nabi Muhammad itu pedofil, yang karena berkaitan sama ibunda Aisyah gitu. Terus Nabi Muhammad itu itu sampai fisiknya dijabarin tuh, jenggotnya segini akhirnya ya dari ciri-ciri itu berusaha digambarkan gitu. Dan pas digambarkan ini benar-benar kayak mirip begalnya padang pasir. Astagfirullah kan. Makanya ini aneh. Ketika mereka marah, jengkel terhadap para pendakwah di bidang kristologi, mereka kan seakan-akan korban ya. Seakan-akan korban nih.
Tapi di sisi lain mereka sebenarnya pelaku sendiri gitu. Iya. Di dalam internal mereka sendiri, mereka berbicara tentang Islamologi gitu. Jadi mereka seakan-akan korban padahal mereka pelaku. Makanya kalau misalkan seandainya mereka nggak suka Islam, pendakwa kristologi seperti ini, ya mereka harus hentikan semua gitu. Iya. Menghentikan aktivitas Islamologi dan juga menghentikan sistem penginjilan mereka. Dan sebenarnya yang paling bahaya itu ya penginjilan itu sendiri sih. Karena di dalam visi misi penginjil ini, itu mereka berusaha untuk mendirikan kerajaan Yesus di bumi seperti di surga. Atau kalau di Indonesia, mendirikan di kerajaan Yesus di Indonesia seperti di surga. Jadi mereka berusaha menguasai Indonesia ini sebagai Kristen. Kalau nggak sempurna, visi misi mereka minimal Islamnya Islam KTP, gitu. Islam yang jauh dari syariat, itu udah cukup bagi mereka. Jadi kalau ada orang nggak bisa diinjili, minimal ya dia Islamnya rusak gitu, Islam yang jauh dari syariat. Dan paling bahayanya begini, ketika ada seorang Muslim Islam dari lahir, mengaku dia Muslim, benar-benar Muslim, tapi dia dia punya kualitas hidup mereka jauh dari syariat Islam, tapi pemahamannya mereka menganggap sebuah kebenaran. Ini paling bahaya, ya kan? Ada orang mencuri, tapi itu kan kalau mencuri tahu kan kalau ini dosa, masih ada rasa bersalah kan? Itu masih, walaupun dia dosa kan masih ada rasa bersalahnya dia kan, walaupun nanti ya tetap ada ininya lah, hukumannya lah. Tapi yang paling bahaya itu kan ketika ada seorang Muslim berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa, karena ini adalah kebenaran. Iya. Nah itu yang mereka formulasikan gitu, supaya ini kejadian. Malah nanti ada penjelasan lagi, Islam itu adalah yang pertama, Islam itu adalah agama yang paling radikal. Oh, gitu? Iya dong, agama radikal, agama teroris. Padahal Kristen itu dalam Bible-nya punya ayat jihad loh. Filipi 1 ayat 21. Ini gimana? Nih coba nih. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 21 itu. Ya. Ini Mati adalah keuntungan. Hidup Untuk adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau mati untuk Kristus dan gereja, maksudnya itu adalah keuntungan. Syahid lah ya. Ya. Kalau bahasa kita syahid. Kalau di mereka istilahnya martir, mati martir. Oh. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ngomong radikal, mereka juga punya ayat jihad, ayat-ayat untuk membela agama mereka gitu. Dan ayat ini biasa diajarkan kepada para kader, bukan kepada jemaat umum gitu. Jarang diajarkan kepada gereja secara umum gitu. Maksudnya khotbah-khotbah umum. Biasanya diajarkan di dalam khotbah-khotbah untuk para kader, mahasiswa teologi, para kader-kader gereja seperti itu, tentang supaya lebih berani gitu untuk membela kekristenan gitu. Oke. Maksudnya dalam hal kalau misalkan disudutkan dengan apa-apa, ya berani aja lawan gitu, karena mati untuk ini adalah keuntungan. Dan terus yang lainnya, Islam itu nanti dikatakan agama jin. Hah? Ini yang paling sadis nih menjalani. Aduh, gimana tuh? Karena itu tadi kan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua. Nah, gua tempatnya biasanya itu dia. Jadi dihubungkannya ke situ. Kan Nujul Menjalik. Jadi itulah ajaran-ajaran Islamologi gitu. Makanya saya juga bingung tadi. Mereka merasa mereka adalah korban karena para mu'alaf yang background-nya penginjil, mu'alaf background-nya pendeta, mu'alaf background-nya pengurus-pengurus gereja berbicara tentang Bible, mereka marah. Mereka jengkel. Padahal mereka sendiri di internalnya bicara begitu. Tapi kan karena bedanya cuma apa? Diliput sama nggak diliput. Iya benar. Kalau kita kan diliput nih. Diliput. Kalau mereka nggak diliput. Padahal mereka juga di internal sendiri berbicara tentang seperti itu. Ya jadi tadi yang saya bilang tadi itu ya banyak hal-hal yang diceritakan tentang Islam di gereja itu seperti itu. Makanya kemarin tuh saya ngomong sama ini waktu saya podcast di Ngaji Cerdas, saya bilang gini. Mereka seakan-akan mereka yang paling dinistakan seperti itu. Padahal yang mereka juga
Menistakan. Dinistakan sama Islam lah gitu. Padahal mereka juga ya pelakunya gitu. Artinya mereka Walaupun itu tadi yang membedakan adalah mereka jarang diliput, jarang di inilah Iya. direkam. Dan juga ini beda antara olok-olok sama mencerdaskan umat. Maksudnya mendakwakan tentang akademis gitu. Kalau ini kan tentang akademis, maksudnya tidak ada olok-olok. Jadi murni untuk memahamkan umat Islam. Sedangkan mereka, itu tadi yang viral ini sekarang kan, mimik wajahnya itu loh. Gestur tubuhnya. Gestur tubuhnya itu akhirnya seperti stand up comedy gitu kan. Mirip sekali. Bener loh. Mendakwakan tentang Islam tapi sebagai bahan lelucon. Itu. Jangankan dia ya. Kalau pelakunya kaum muslim itu sendiri pasti diinin kok. Jadi ini bukan dia karena pendeta, bukan. Siapapun itu yang meledek tentang Islam atau membawa sesuatu tentang Islam sebagai bahan lucu-lucuan, mau dia Islam dari lahir kayak, mau dia santri kayak, mau dia mualaf atau dia bahkan seorang yang bukan Islam apalagi, pasti diiniin viral dan akan ditentang gitu. Karena akidah kita, pemahaman agama kita ialah kita nggak boleh membuat lucu-lucuan terhadap Islam gitu, nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan Kristen berbicara tentang Islamologi, ya kita juga berbicara tentang Kristologi. Udah selesai. Tapi tidak boleh dibawa kepada bahan bercandaan gitu. Kita juga kan nggak bawa kayak gini kan dalam hal istilahnya supaya mempercandai Islam atau mengejek Kristen, enggak. Tapi ini secara akademis karena kita berbicara tentang Kristologi. Nah, kalau yang tadi lagi viral ini, jadi anggaplah dia bicara tentang Islamologi ya. Tapi Islamologi yang kebablasan dengan mimik wajah yang gestur yang blunder gitu. Betul. Jadi kayak ada ya komedian yang muslim ya, yang muslim dari lahir, blunder kan. Dan istilahnya langsung ditentang sama umat Islam di Indonesia. Apalagi yang dari kalangan non-muslim gitu. Jadi ini bukan masalah dia pendeta atau apa, tapi karena ajaran agama Islam udah mutlak. Tidak ada toleransi bagi orang yang membuat ajaran Islam sebagai sesuatu yang lelucon, gitu. Nggak boleh. Agama Islam, Nabi Muhammad, para sahabat, terus juga para ulama-ulama terdahulu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, nggak boleh dijadiin sebagai bahan bercandaan, gitu. Itu udah ajaran Islam, gitu. Makanya siapapun pelakunya, pasti kena gitu. Maksudnya minimal kena hujat gitu. Dirujat. Kena hujat. Sosial lah ya. Iya. Sanksi sosial lah ya. Iya. Nah, itu kan Bible itu kan lebih banyak ke penafsiran ya. Semakin saya pelajari Islam, itu semakin yakin. Karena gini, Masya Allah ya, Islam itu agama yang sangat memudahkan umatnya gitu. Memang ada halal haram. Nanti kan ada satu kondisi di mana adanya perubahan hukum dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi Islam itu nggak memberatkan umatnya. Contoh gini kan, Islam itu pernah gini ya Ustaz, kalau saya salah coba minta tolong kasih tahu saya ya. Islam itu mengharamkan ajaran Quran mengharamkan makan daging babi. Ya kan? Tapi ada momen khusus di mana daging babi itu bisa jadi halal. Di mana ketika dia pas di atas gunung dan dia antara kalau misalkan nggak makan itu bisa meninggal, dia bisa makan daging babi. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan ada fikihnya, dengan syarat-syarat tertentu, dengan momen-momen tertentu itu bisa jadi halal. Dan itu nggak full dia semua makan gitu, ada catatan khususnya gitu dalam ilmu fikih. Jadi makanya juga nggak kemaruk juga gitu, karena itu kan memang daging haram, tapi ada momen tertentu diinin jadi halal. Sama juga kayak sholat tadi. Jadi Islam itu agama yang memudahkan umatnya gitu.
orang tua itu kan karena mereka itu tegas terhadap kekristenan ya. Maksudnya anak-anaknya benar-benar dididik sebagai ya berusaha mendidik lah menjadi Kristen yang taat. Jadi anak itu baru bisa bilang itu setelah kurang lebih 10 bulan setelah mu'alaf. Berarti 2021 kira-kira. 2021 ya. Waktu lupa Ramadan atau Syawal tuh. Jadi baru bilang tuh, karena itu tadi yang pertama, ini agak ini ya. Yang pertama itu ya saya berusaha menjaga perasaan orang tua saya, karena kan pasti kecewa ya. Iya. Terus juga ya efek psikologis sama tetangga juga. Terus alasan yang berikutnya itu saya masih mencari tahu apa namanya rencana-rencana teman-teman saya secara khususnya untuk penginjilan di Indonesia gitu. Jadi dan saya memang dapat istilahnya gambaran-gambaran mereka secara apa namanya pas COVID sama pasca COVID gitu. Pas COVID. Jadi cukup dapat kabar sama berita tentang gerakan-gerakan penginjilan di wilayah Indonesia ini. Nah, tapi ya itu tadi karena syahadat saya sempat viral ya di YouTube, maksudnya ada di YouTube gitu ya. Itu teman-teman saya sama dosen-dosen saya dan segala macam itu rame tuh di Malang. Ramai itu. HP saya sampai ini ya, sampai apa namanya? Hang gitu. Ada WA, ada telepon WA. Itu udah tiba-tiba banyak gitu. Karena waktu itu saya sempat mondok yang di Bogor ya, daerah Bogor. Itu kan seminggu sekali baru pegang HP. Jadi waktu saya nyalain hang gitu. Oh, kenapa nih hang? Ketika saya buka, wah itu WA ada di situ. Ya karena udah ketahuan ya nggak bisa lagi. Yeah. Nggak bisa lagi istilahnya punya hubungan yang sama orang tua seperti dulu. Yang kedua, saya nggak punya dapat link lagi buat dapat informasi lagi. Tapi ya, kayaknya sama aja sih gambaran umumnya itu apa namanya? Tetap sama rencana-rencana penginjilan mereka. Yang pertama itu saya datang ke rumah, tapi orang tua saya belum tahu saya udah masuk Islam untuk ambil barang. Yang kedua, orang tua saya nyamperin, tahu ke pondok di Jakarta, ya daerah Jakarta Selatan. Okay. Tahu, tapi karena ada CCTV kan nggak bisa aneh-aneh kan. Akhirnya ya mereka pulang dengan baik-baik. Alhamdulillahnya ada CCTV. Berarti datang itu untuk ngelihat antum gitu ya? Ya. Nggak ngajak kan? Ya ngajak pulang. Ngajak pulang aja gitu ya? Tapi ya karena itu tadi ada CCTV ya orang tua saya nggak bisa, bapak saya dan adik saya atau mama saya nggak bisa nggak bisa aneh-aneh. Kalau nggak ada CCTV, aneh-anehnya ya gimana? Mungkin bisa beda cerita. Ekspresinya lebih garang. Ya lebih ekspresif lah. Oke. Kemungkinan besarnya seperti itu. Ya. Karena saya tahu karakter orang tua saya. Itu juga sama bapak juga waktu itu ya? Iya. Lengkap itu ya, datang ya. Ya sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan buat belajar agama mondok. Oh, di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah lah Iya. ya. Udah lama di situ? Kan karena saya pindahan dari Jakarta Selatan ya, maksudnya pondok di daerah Jakarta Selatan, Jagakarsa. Saya melanjutkan di daerah Jawa Tengah. Oh, Baru masuk tahun lalu.